Sekarang Bu Putih akan membuat atau menjelaskan tentang link account atau akun perantara dan saldo awal ya. Kemarin kita semuanya sudah membuat daftar akun sesuai yang diinginkan ya. Daftar akunnya dipastikan sudah benar seperti ini ya. Jadi khususnya untuk yang other expense itu hanya income tax expense, kemudian other income itu terdiri dari other expense dan other income, ya, terdiri dari other expense dan other income, ini interest income, dividend income, ya, itu adalah other income. Sedangkan gain and losses vehicle itu belum tahu ya, other atau expense, nanti tergantung saldo awalnya. Kemudian other income atau other expense maksudnya. Kemudian interest expense dan bank service charge itu jelas other expense. Itu ya, terdiri dari itu. Kemudian saya ingatkan lagi khusus untuk equity bahwa kemarin income summary dan retained earning itu tidak boleh membuat baru, tetapi edit dari yang sudah ada, ini diedit, angkanya, angka akunnya ya, menjadi 31001, ini tetap retained earning, kemudian kemarin di sini, income summary itu dari, apa ya, lupa, tapi ini berubah dengan angka 31004, tadinya kan 38 ya, itu. Harus dipastikan itu dulu. Jadi tidak boleh salah. Nah, kemudian kita membuat akun perantara atau link account, di mana link account ini kenapa harus ya, kenapa link account itu harus. Jadi ini saya buat link account itu dilihat dari setup, kemudian link account. Link account ada 4 hal yang harus disesuaikan, tetapi khusus untuk yang payroll account karena kita tidak menggunakan sistem pengupahan, maka hanya 3, account and banking account, sales account, dan purchase account. Kenapa ini harus ada, terutama untuk sales dan purchases, akun antara itu untuk menghubungkan antara buku pembantu dengan buku pembantu dengan daftar akunnya. Jadi misalnya seperti piutang dagang itu ada piutang dagang A, piutang dagang B, piutang dagang C. Kemudian hutang dagang juga sama, ada hutang dagang kepada A, hutang dagang kepada B, hutang dagang kepada C. Nah, di dalam sales, penjualan dan purchases itu juga melibatkan persediaan barang atau merchandise inventory, ya. Nah, merchandise inventory itu kan juga terdiri dari lebih dari satu barang. Maka diperlukan adanya link account. Begitu ya. Nah, sekarang kita menentukan link account. Kalau di bukumu itu atau bukan buku, di materimu itu membuat link account dulu baru daftar akun. Nah, kalau link account dibuat dulu lah, kalau daftar akunnya belum dibuat terus piye ya. Maka tidak bisa. Maka kita membuat link account dulu ya. Membuat daftar akun dulu, membuat daftar akun dulu baru kemudian buat link account-nya, karena link account itu diambil dari daftar akun yang sudah dibuat. Gitu ya. Jadi setelah daftar akun selesai baru link account-nya. Kita mulai membuat link account, setup,
link account, kemudian yang pertama dulu account and banking account. Nah, ada 5 hal yang harus Anda sesuaikan. Anda perhatikan yang atas dulu, income summary dan retained earning. Ini kan tidak bisa dirubah. Maka kalau ini masih memakai yang 38, masih memakai yang baru, maka Anda pada saat membuat daftar akun itu pasti tidak mengedit. Jadi dipastikan ini sudah benar ya. Kalau masih 38 berarti Anda rubah dulu. Anda perbaiki dulu, tanya ke temanmu yang tutorial sebaya. Nah, kemudian historical tetap historical. Ini bank account of electronic payment ya. Kalau Anda sudah menghapus bank account of electronic payment, pakailah cash in bank, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau masih ada, pakailah juga bank account for electronic payment, jadi sama. Kemudian kemarin ada yang nanya bahwa, "Bu, kalau petty cash merubah dari undeposit fund boleh, Bu?" Boleh. Maka Bu Budi ini juga sama. Maka di sini karena undeposit fund itu Bu Budi sudah nggak punya, maka di sini petty cash. Ya. Kenapa? Ini elektronik dan undeposit itu kan tidak dipakai, jadi boleh tidak sama. Di dalam transaksi nanti 2 ini tidak dipakai, maka ini boleh tidak sama. Tapi kalau ini dipakai, ada transaksi tentang undeposit fund atau electronic payment, maka nggak boleh berbeda, harus sama. Electronic payment ya electronic payment, undeposit fund ya undeposit fund. Paham ya? Nah, ini sudah, kemudian di oke. Kemudian sekarang yang set up link account, sales account. Nah, pastikan ini Bu Budi karena sudah membuat, pastikan bahwa ini account receivable sesuai dengan yang diinginkan. Karena yang asli ini masih trade debtor. Yang asli masih trade debtor. Kemudian bank account for customer receive itu cash in bank. Akun bank yang untuk penerimaan pelunasan piutang. Kan cash in bank ya punya Anda ya. Nanti kalau misalnya pelunasan piutangnya bukan cash in bank tapi misalnya bank BCA ya bank BCA. Nah, kemudian ini apakah ada biaya akun pembelian? Ada. Maka diklik. Nah, kemudian kita cari ya penerimaan income. Ini freight collected. Use account. Ya. Kemudian apakah ada track deposit collected for customer, uang muka penjualan? Ya, kita lihat. Enggak ya? Oke, sepertinya ini uang muka penjualan di dalam transaksi tidak ada, maka tidak perlu. Ya, cancel. Ini diklik saja, nggak jadi. Nah, apakah Anda memberikan potongan penjualan? Iya. Ya, potongan penjualan. Sales discount. Cari sales discount. Nah, ini. Use. Ya. Kemudian, apakah Anda menetapkan denda kalau ada terlambat? Ya, late pre-collected. Ya, gitu ya. Oke. Kemudian kita oke. Nah, kemudian untuk yang link account yang purchase account. Ini sama ya. Hutang dagang apa? Account payable, bukan yang trade creditor. Kalau yang asli di sini masih trade creditor.
ya. Kemudian ini pembayaran untuk hutang dagang melalui apa? Cash and bank. Kemudian I can receive item without a supplier, ini tidak. Apakah ada biaya angkut pembelian? Ada, ya, biaya angkut pembelian. Freight paid. Kemudian apakah ada deposit paid, pembayaran lebih dulu? Tidak. Apakah memberikan diskon untuk pembelian? Iya. Purchase discount. Kemudian apakah saya akan membayar denda kalau telat? Iya, dicoba dilihat. Cost. Late free. Oh, ini late free quoted. Sebentar. Cost. Udah enggak sih? Oh, nih. Late fee expense. Oke. Ya. Ini ya linknya. Ini nggak boleh salah. Kalau salah, maka nanti jurnal yang Anda buat akan kesasar ke akun yang salah itu. Gitu ya. Kemudian kita oke. Setelah link account, kemudian kita set pajak. Pajak dulu. Setelah pajak baru kemudian nanti saldo awalnya. List tag codes. Ya. Pastikan bahwa semua pajak yang ada, ini Bu Budi sudah benar ya. Pastikan bahwa semua pajak yang ada itu dihapus. Ya, caranya menghapus misalnya ini kemudian edit, delete ya. Sorry. Oke, saya ulangi. Edit, kemudian delete text code. Ini disorot, kemudian edit, delete text code. Nah, itu untuk mendelete pajak-pajak yang nanti ada banyak ya, ada beberapa pajak. Kemudian sisakan yang VAT dan NT. Ya, ini NT itu not perceptible, kemudian VAT nanti diganti menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai. Ya. Kemudian setelah diganti, ini dilihat di NT. Nah, ini nanti diganti menjadi value added tax out dan value added tax in untuk PPN masukan dan PPN keluaran. Ya, ini PPN keluaran, ini PPN masukan. Diganti dengan akun yang ini, yang sesuai dengan yang diminta. Nanti karena nanti aslinya itu paid collected ya. Paid tax paid collected gitu ya, sama apa satunya. Tapi yang benar VAT out dan VAT in. Value added tax out, value added tax in. Ya. Begitu juga dengan yang ini. Ini tadinya aslinya VAT. Ya, VAT. Kemudian ini menjadi pajak pertambahan nilai juga sama. Ya, dirubah menjadi ini, kemudian di sini pajaknya 10%. Ditulis 10%. Tadinya masih 0 aslinya. Gitu ya, ini juga dirubah. Jadi sekali lagi untuk pajak, penyesuaian pajak, pakainya list, kemudian tag codes, kemudian hanya disisakan 2 ini, kemudian VAT diganti menjadi PPN. Di sini value added tax diganti menjadi pajak pertambahan nilai. Begitu ya. Oke. Nah, setelah membuat
link account, menentukan link account dan mengeset pajak sesuai dengan yang diinginkan, baru kemudian kita membuat saldo awal. Nah, saldo awalnya dari account list, nah ini satu-satu. Mau tidak mau harus satu-satu. Kenapa? Sebetulnya saldo awal itu bisa lewat setup balance, ya. Kemudian diisikan, kemudian account opening balance. Tetapi di sini hanya bisa mengisikan yang tahun berjalan. Yang tahun berjalan saja. Padahal di saldomu, ya, di saldomu itu tidak hanya tahun berjalan saja. Di soalmu gitu ya, yang halaman 9 itu tetap ada yang tahun 2013. Jadi memasukkan saldo untuk tahun 2014, tetapi ada saldo akhir 2013. Kenapa harus ada 2 saldo? Karena nanti hubungannya dengan laporan arus kas. Ya, jadi kenapa harus ada 2 saldo? Karena kalau tidak ada 2 saldo, maka laporan arus kas tidak bisa dibuat. Nah, sekarang kita mulai yang set. Kita klik petty cash 2 kali. Kemudian kita isikan untuk yang tahun ini, tahun 2014, 3 juta. Kemudian historinya kita isikan di sini, di 13 periode ya. 2.850.000. Nah, gini. Ya, oke. Sudah. Nah, sekarang Anda perhatikan. Begitu saya isikan petty cash 3 juta, maka karena petty cash ini letaknya menjorok di bawah current asset, maka current asset langsung bertambah menjadi 3 juta, kemudian current asset di sini karena menjorok dari aset, maka aset juga bertambah menjadi 3 juta. Sekarang kita coba cash in bank. Kita isikan 182461550. Benar ya? Oke. Kemudian historinya kita klik di ini 135475000. Nah, ini sama. Langsung current asset bertambah lagi. Ya. Begitu seterusnya. Nah, khusus untuk yang akun kontra, misalnya di sini akun receivable kan ada cadangan kerugian piutang gitu ya. Ini. Maka ini nanti harus minus ya. Ini saya masukkan dulu aja semuanya sebentar. Ke table securities. Table securities nggak ada. Kemudian langsung account receivable saya masukkan. 57 sorry. 57 4